Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Siregar, NIM 2213040104. Ingin menjelaskan materi kelompok 9 tentang sistem investasi pada asuransi syariah. Ada beberapa materi kami. Yang pertama, definisi dari investasi. Yang kedua, landasan syar'i investasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar investasi. Yang keempat, investasi yang islami. Yang kelima, investasi yang terlarang. Yang keenam, pengelolaan investasi pada asuransi syariah. Materi yang pertama, definisi investasi. Secara garis besar, investasi memiliki pengertian penanaman baik dana maupun aset yang dilakukan individu atau perseorangan maupun korporasi atau perusahaan dalam jenjang waktu tertentu guna mendapatkan hasil atau timbal balik yang besar di masa depan. Materi yang kedua, landasan syar'i investasi, terdapat Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan atau pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Materi yang ketiga, prinsip-prinsip dasar investasi. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar investasi menurut syariah dalam investasi. Yang pertama, transaksi dilakukan atau harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Yang kedua, uang sebagai alat tukar, bukan komoditas perdagangan, di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Yang kelima, setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko. Yang keenam, manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup. Materi yang keempat, investasi yang islami. Yang pertama, deposito dan tabungan mudharabah. Pada akad mudharabah adalah perjanjian antara investor dan perusahaan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Yang kedua, asuransi syariah. Pada asuransi ini, premis tetap menjadi hak investor, sedangkan pada asuransi konvensional premi akan menjadi milik perusahaan. Yang ketiga, tabungan pendidikan. Tabungan ini menyediakan asuransi juga berupa apabila investor mengalami musibah dan urusan pendidikan anak tetap terjamin. Yang keempat, suku retail. Investasi ini adalah salah satu jenis produk syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan dijual kepada WNI melalui agen perjualan secara individu. Yang kelima, reksadana syariah. Yang jelas, investasi ini selain mengedepankan keuntungan yang sangat mengedepankan kehalalan dan produk investasi tersebut, yang artinya hasil dari investasi insya Allah bersih dan riba dan unsur lainnya yang tidak halal. Materi yang kelima, investasi yang terlarang. Investasi yang terlarang dalam Islam apabila mengandung beberapa unsur. Yang pertama, mengandung unsur riba atau bunga. Kata riba berarti meningkatkan, tumbuh, berkembang biak dan menjadi naik. Selanjutnya, dalam konteks ekonomi, riba umumnya dianggap sebagai tingkat suka bunga yang diterapkan sehingga menjadi peningkatan uang pinjaman. Yang kedua, investasi yang mengandung spekulatif atau gharar. Gharar memiliki arti ketidakpastian atau ketidakjelasan.
atau risiko. Dalam Islam dikaitkan dengan kegiatan spekulatif seperti judi atau maisir yang dilarang atau haram dalam Islam. Yang ketiga, larangan dalam bisnis haram. Larangan berinvestasi dalam bisnis yang diharamkan seperti alkohol dan khamar dan perjudian. Quran surah Al-Baqarah ayat 209. Materi yang keenam, pengelolaan dana investasi pada asuransi syariah. Salah satu pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi, di mana pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam. Apabila investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak menjualbelikan produk yang diharamkan. Begitu juga apabila investasi tersebut dilakukan dengan deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank asuransi tersebut yang didepositikan merupakan bank-bank yang tidak menggunakan sistem bunga tetapi dengan sistem bagi hasil. Sekian penjelasan dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.